Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabati ajma'in. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asbihani radhiyallahu anhu ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqa hafidhahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fi fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyakruba 'alal muta'allim darsuhu wa yashula 'alal mubtadi' hifdhuhu wa an ukthira fihi minat taqsimat wa hasril khisal wa ajabtuhu ila dhalik taliban li thawab raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala bi taufiqi li shawab annahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Amma ba'du. Para santri sekalian, hari ini kajian kita adalah tentang fikih. Kita mengulang kembali kajian fikih yang mungkin awal-awal dulu pernah dibaji oleh anak-anak sekalian, santri sekalian. Kita akan baca kitab takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tuharati. Utawi kitab nerangake taharah. Al-miyahu te kang aran banyu iku alati perkara kang ya juzu kang menang apa atadhiru bersuci biya kelawan al-miyah. Almiyah utai banyu alati kang ya juzu kang menang apa atadhiru bersuci biya kelawan almiyah iku sabu miyahin ono pitu piro-piro banyu. Ma'u sama ing suci banyu langit, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu sungai, banyu pengawan air sungai, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber tuk, wa ma'ul salji lan banyu salju, wa ma'ul barodati lan banyu es. Sumal miyahu, yaitu 7 macam air yang boleh digunakan untuk apa itu namanya bersuci ya, untuk bersuci. Bersuci ini bukan berarti wudhu ya, macam-macam ya. Bersuci itu ada mandi, ada wudhu, ada istinja ya, ada mensucikan pakaian dari najis ya. Bukan wudhu ya. Kalau kamu wudhu pakai salju ya tidak bisa. Atau kamu wudhu pakai batu es ya tidak bisa. 7 macam ya, air langit ya, ma'us sama itu air yang turun dari langit, air hujan. Ma'ul bahri air laut ya, kemudian ma'un nahar di sungai yang mengalir, sungai Lakitan, sungai Musi. Ini boleh tapi dilihat dulu airnya bagaimana. Wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri lan air sumur, di sumur. Ada air sumber, mungkin ada sumber tetuk bahasa Jawa itu ada sumber ya. Mungkin di kebun-kebun atau di pinggir-pinggir sawah. Air salju dan air ma'ul barot. Ma'ul barot ini apa itu namanya? Air es. Itu es. Sumal miyahu mengkau tawi pira-pira banyu kuala arba'ati aksamin dibagi 4 macam. Jadi ada 4 macam air dibagi, yang 7 itu dibagi 4. Tahirun yaiku suci, mutahirun tur nyucikake, ghairu makruhin kang ora makruh apa istimalu nganggo banyu. Apa istimalu nganggo banyu wa te banyu iku alma'u banyu al-mutlaq kang mutlak. Yang pertama disebut tahir mutahhir, air suci mensucikan ya, yang tidak makruh digunakan ya. Ini air mutlak, airnya suci dan mensucikan, tidak makruh digunakan. Wa tahirun lan banyu kang suci, mutahhirun kang nyucikake, makruhun kang makruh apa istimaluhu nganggo banyu. Ada air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Bahwa te banyu iku almaul musyammasu, banyu kang kena panas sengenge. Iku almau al musyammasu kang kena panas sengenge atau kang dipanaske. Ail muskhon bi ta'thiri syamsi, dadi dipanaske dengan cahaya matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qadri hari fi ina'i. Mungtabi'il ina'i nakdaini li sifai jauharihima. Wa idza barada zalatil karohah wa ikhtara an-Nawawi adama karohah mutlaqon. Ya. Kalau panasnya itu sudah hilang maka hukum makruhnya hilang.
Jadi kalau air panas digentong itu di tetmon itu kan panas, terkena sinar matahari itu dipanaskan, maka itu makruh digunakan untuk berwudu. Makanya sekarang ini banyak tetmon di atas atap, tetmon yang terkena panas matahari ya. Itu kadang terasa panas kalau wudu. Nah itu tunggu dingin dulu, karena biasanya yang panas itu yang ada di paralon atau ya, itu biasanya seperti itu kalau di pondok ya. Waktu panas itu, waktu buka keran pertama itu terasa nyas itu biasanya dilewatkan dulu biar panasnya hilang. Kalau panas sudah hilang, maka hukum makruhnya digunakan untuk wudhu itu hilang, jadi nggak makruh lagi. Jadi yang makruh itu air yang terkena panas matahari digunakan untuk bersuci, untuk berwudhu, yaitu makruh. Tapi kalau sudah dingin, ini hukumnya makruhnya hilang. Itu yang kedua, jadi airnya suci tapi makruh digunakan. Wa tahirun yang nomor 3, wa tahirun lan banyu kang suci ghairu mutahirin kang ora bisa dienggo sesuci. Air suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ora bisa nyuciake li ghairihi maring liyane tahir. Wa huwa ta banyu iku almaul musta'malu, banyu kang wis dienggo. Adapun yang ketiga, air, bagian dari air adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan terhadap benda lain, terhadap yang lain. Ini adalah air mustakmal, air yang sudah digunakan. Digunakan untuk apa? Fi raf'i hadasin, digunakan untuk menghilangkan hadas. Ya, menghilangkan hadas itu apa? Wudu. Jadi air yang digunakan yang sudah digunakan untuk berwudu itu kalau diwadahi lagi ya, mungkin wudu di bawahnya ada ember, ada apa, itu suci airnya, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Ya, itu airnya masih suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Ya. Dalam arti digunakan wudu lagi tidak boleh, itu sudah mustakmal. Kalau digunakan nyuci piring boleh Pak? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Kalau digunakan untuk nyuci baju boleh, nyuci saja, tapi nanti mensucikan cari air lagi yang lain, karena baju itu kalau digunakan untuk sholat juga harus suci. Kalau digunakan untuk mandi boleh, asalkan itu bukan mandi wajib ya, mustakmal ya. Sudah digunakan untuk berwudu, tidak boleh atau tidak bisa mensucikan benda lain. Jadi kalau bekas air wudu itu ya jangan sampai wudu itu netes-netes ya. Kalau pas cuci muka itu biasanya tuh, kalau tangan kita mengambil air kemudian membasuh wajah, ambil air lagi, nah jangan sampai air di wajah itu menetes di tangan, karena kalau ketetesan air dari wajah maka air yang ada di sini itu sudah sudah mustakmal karena kecampuran air dari wajah tadi, menetes tadi. Begitu juga saat kumur-kumur ya. Nah, semuanya lah, semua hati-hati ya. Kalau sudah kumur-kumur begini, jangan sampai ketika mau ambil air ketetesan dari mulut. Itu namanya mustakmal, airnya sudah mustakmal. Begitu juga saat basuh wajah dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan air mustakmal ini. Dia tetap suci tapi tidak mensucikan. Au izalati najisin, atau air itu digunakan untuk menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Ilam yataghayyar, kalau airnya tidak berubah. Walam yazid waznuhu ba'dang fisolihi amma kana ba'dan infisolihi. Jadi tidak ada berubah apapun. Jadi airnya tetap bening, maunya habis ngepel airnya itu masih bening ya, tidak ada berubah, tidak bau segala macam. Nah ini masih suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, dalam arti ya boleh untuk apa-apa asalkan bukan untuk hal-hal yang bersuci ya. Untuk mencuci boleh, tapi bersuci ini ya beda ya. Sekedar mencuci sandal, mencuci apa itu silahkan. Dengan air mustakmal tidak apa-apa, mirip. Nah, air mustakmal, maka hati-hati ya tentang mustakmal ini. Ada air itu mustakmal, ada air itu multamas.
Contoh kalau di kamar mandi sedang BAB, cebok. Nah cebok itu kamu pakai air mustakmal atau multamas, karena sudah kesentuh tangan. Asal air itu belum digunakan untuk bersuci, walaupun kesentuh tangan tidak apa-apa kalau sedang cebok itu. Itu namanya multamas, bukan mustakmal. Karena airnya belum digunakan untuk bersuci, jadi boleh untuk istinja. Istinja itu cebok boleh. Kalau sudah mustakmal maka tidak boleh. Maka kalau cebok itu pakai air yang suci dan mensucikan. Nah, jangan yang mustakmal. Kalau makruh tidak apa-apa, makruh itu sekedar makruh. Itu air ya, suci mensucikan, kemudian suci mensucikan tapi makruh digunakan, kemudian suci tidak mensucikan, kemudian yang keempat wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah bima sebab perkara kala tau kang nyampuri apa maing banyu minat thahirati saking perkara-perkara kang suci. Ada air itu yang tercampur dengan hal-hal yang suci. Ya, taghayyura yamna'u itlaqa ismil ma alaihi fa innahu tahirun ghairu tuhurin hisi yang kana taghayyur au takdirian ka al-ikhtalata bil ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il waradil munqati' ar-raihati wal ma'il musta'mal. Nah itu. Jadi air yang bercampur dengan benda-benda yang suci. Itu kalau berubah maka dia tidak bisa mensucikan lagi. Contoh ada air, kemudian di situ bercampur dengan barang yang suci, mungkin kecampuran sirup marjan. Nah, jadi ada air suci, kecampuran sirup marjan, maka itu suci, tetap suci tapi tidak mensucikan. Utawa banyu teh, banyu dikai teh, itu suci tapi tidak mensucikan. Kopi yang jadi ada air suci tapi kecampuran barang suci dan berubah, nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada air satu bak, satu kulah penuh disoi marjan sak botol, berubah warna biru jadi es marjan. Ini suci tidak pak airnya? Dia tetap suci. Air marjan, air sirup, apapun, air susu, air kopi, air teh, itu semua suci ya, tapi tidak bisa mensucikan. Namanya mutaghayyir bil mukhalid. Jadi ada campuran dengan benda-benda yang suci yang lain. Nah itulah macam-macam air. Para santri sekalian, sekali lagi dalam hal bersuci untuk ibadah, untuk sholat, untuk mandi wajib segala macam, itu perhatikan betul-betul masalah air ini, karena kesucian diri kita ini sangat berhubungan langsung dengan sah dan tidaknya ibadah kita. Jadi kalau kita ibadah terus cara bersucinya tidak sah, terus gimana, kan sayang. Maka jangan lupa terus belajar ya, perhatikan betul-betul agar kita benar-benar bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Sekian dulu kajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.